Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 5 Maret 2022. Saya berada di lahan bawang merah blok 1 yang usianya sudah 3 hari setelah tanam. Kali ini saya melakukan pemasangan perangkap klaber atau serangga yang menitipkan telurnya di daun bawang merah. Pemasangan perangkap dilakukan menggunakan bahan satu bambu yang sudah dibelah dan seperti itu jadinya. Kemudian botol bekas yang ditempeli lem. Lem apa yang kita pakai? Banyak orang sebenarnya sudah tahu, tapi saya ingin menunjukkannya. Inilah lem tikus yang kita pakai, mereknya Fok. Ada yang bilang yang bagus itu merek gajah. Lem tikus merek gajah, tapi saya membuktikan sama saja. Ini red glue non toxic odorless. Lem Fok ini harganya belasan ribu, seingat saya 15 atau 16 ribuan, dan bisa didapatkan di banyak toko apapun, yang penting jualan. Nah, ini bentuknya tube seperti pasta gigi atau odol. Berat bersihnya 775 gram. Manufactured by PT Arca Aika Indria. Lem tikus ini mengapa bisa kita gunakan? Karena ia cenderung bisa tahan panas. Kalau kena panas memang meleleh, tapi dia daya rekatnya tetap kuat. Kemudian terkena hujan juga tidak masalah. Lalu untuk botolnya kita buang dulu bagian kemasannya seperti ini. Kita buang seperti ini. Ini untuk bambunya saya tidak bikin sendiri, saya tidak telaten, sehingga pesan ke tukang pembuat tali bambu, itu biasanya untuk pembungkus buah belimbing. Jadi belimbing itu biasanya kan di tempat kami dibungkus memakai plastik, kemudian ditali, diikat menggunakan tali bambu. Nah, itu saya pesan ke mereka sekitar 200 biji. Standar saya sih kalau luas lahan seperti ini 100 ru atau 1400 meter persegi ya nanti akan saya pasang 100. Jadi dalam bidang 14 meter persegi atau 3,75 kali 3,75 dalam tiap bidang itu, dalam 1 ru itu saya pasang 1, kira-kira begitu. Tapi ya menyesuaikan lah, kalau ternyata kurang ya kita pasang lagi, kalau sekiranya cukup ya sudah. Mengapa perangkap seperti ini perlu kita pasang? Karena untuk menjebak klaber yang sekali lagi biasanya menitipkan telurnya di daun, kemudian menetas dan menjadi ulat, dan ulat itulah yang akan memakan daun bawang merah dan mengakibatkan terganggunya fotosintesa. Itu sebenarnya sudah jamak kita ketahui. Dan kita juga akan menghadapi masa bulan purnama nanti. Perlu dilakukan antisipasi dengan cara penyempraian metomil setidaknya pada pada hari ke-12 atau 13 Hijriah. Pada tanggal itu kita harus antisipasi. Bagaimana cara mengoleskannya? Ini sangat gampang. Seperti ini, tinggal dipencet, kemudian sambil diputar, dan sudah jadi. Tinggal seperti ini. Jadi dioleskan tidak perlu terlalu rapat, melainkan
berjarak. Lalu kita tancapkan di bedengan. Nah, kita tunjukkan dari jarak dekat lagi. Bagian atas juga diolesi, lalu bagian samping sambil terus diputar, sambil dipencet. Nah, itu akan membentuk lapisan lem yang tidak perlu terlalu rapat. Selain boros, juga kalau kena panas matahari, lem ini akan meleleh dan cenderung merata ke bawah. Jadi akan turun pasti ke bawah, maka akan rata dengan sendirinya pada permukaan botol. Oke, capek rupanya pekerjanya. Bukan, ini bos saya bisa itu di luar, tapi kalau musuh bos ini berat ini. Gitu bos, nanti tolong dipasang ya bos ya, ini di bedengan ditancapkan ya. Oke. Nah, kita akan berkeliling barang sejenak untuk memantau pertumbuhan bawang merah. Jadi pada usia 3 hari ini terlihat sudah tumbuh meskipun belum merata. Kemarin saya lakukan penyepraian herbisida menggunakan Gold dan Prol. Gold produksi Corteva, Prol produksi BASF. Kalau ada kesulitan mendapatkan kedua produk itu, tentu saja cara terbaik adalah memesan atau beli secara online, dan jika kesulitan mendapatkan linknya saya tunjukkan di dalam deskripsi. Pada penyepraian di umur 22 HST kemarin, sebenarnya sudah saya antisipasi dengan cara menutup benih itu memakai tanah, tetapi ternyata ada saja yang muncul ke permukaan sehingga terkena spraian herbisida dan dampaknya seperti ini. Ya, kita lihat daunnya kuning-kuning itu terluka dan dia akan berdampak. Tapi yakinlah kondisi seperti ini akan pulih. Jadi setidaknya pada usia 2 pekan atau 2 minggu atau 14 hari, daun-daun seperti ini akan pulih normal. Pada usia 30 juga normal. Memang tidak tidak enak dipandang karena kondisinya seperti cacat begitu daunnya, tapi tidak masalah. Mengapa saya lakukan penyepraian setelah tanam? Karena jika dilakukan sebelum tanam, itu akibatnya tanah akan kembali terbuka. Padahal fungsi herbisida itu melapisi tanah sehingga benih atau biji gulma terhambat pertumbuhannya. Nah, kalau kita spray sebelum tanam, bayangkan kita spray seret, kemudian dilakukan penanaman dan otomatis itu tanah terbuka, karena ketika menancapkan bibit itu tanah akan terbuka, dan ketika terbuka itu berarti membuka peluang pertumbuhan biji. Karena itu saya selalu melakukan penyepraian herbisida setelah tanam. Resikonya memang harus memastikan bahwa pucuk bibit itu tertutup oleh tanah. Memang agak makan waktu, tapi kita bisa berpesan kepada tukang tanam untuk langsung menutup bibit ketika selesai menancapkan ke tanah. Dan kita akan melihat hasilnya, apakah rumputnya nanti
cukup merepotkan atau tidak, dan saya berharap semoga tidak. Saat ini sudah sore dan sebentar lagi matahari tenggelam. Kami akan pulang setelah menyelesaikan sebagian perangkap ini di bedengan. Demikian kawan-kawan, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf kalau ada ketidakakuratan informasi, dan saya haturkan matur sembah nuwun. Salam.